Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi dalam video edukasi yang sangat penting dan pastinya sangat bermanfaat, terutama bagi kalian yang sedang belajar ekonomi, perbankan, akuntansi, manajemen, atau siapa saja yang ingin memahami bagaimana negara kita mengelola sistem keuangannya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah perjalanan transformasi besar dalam dunia keuangan Indonesia. Sebuah perjalanan yang mungkin jarang dibahas secara mendalam dalam video-video biasa. Kita akan mengupas tuntas bagaimana Bank Indonesia sebagai bank sentral mengalami perubahan peran yang sangat signifikan setelah hadirnya OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Bagi sebagian orang, OJK hanya dikenal sebagai lembaga yang suka menegur pinjol ilegal atau lembaga yang sering muncul ketika ada masalah bank. Tetapi kenyataannya, keberadaan OJK memberikan efek yang sangat luas, mulai dari penataan regulasi, stabilitas ekonomi, kenyamanan nasabah, sampai bagaimana bank-bank menjalankan kegiatan operasionalnya. Dan sepanjang video ini kurang lebih 25 menit ke depan, kita tidak hanya akan melihat perubahan dari sisi institusinya saja, tetapi juga memahami cerita besar yang melatar belakangi lahirnya sistem baru ini. Kita akan memahami mengapa Indonesia memilih model dual supervision, bagaimana koordinasi antara BI dan OJK dibangun, apa saja tantangan yang muncul, serta bagaimana inovasi dalam sektor keuangan semakin besar setelah pemisahan kewenangan. Jadi, siapkan waktu kalian, siapkan tempatnya yang nyaman, dan mari kita mulai pembahasan ini secara perlahan, mendalam, dan runtut, layaknya kalian mengikuti sebuah kelas besar tentang kebijakan ekonomi Indonesia. 1. Sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan bangsa. Ketika Indonesia merdeka, kita menghadapi tantangan ekonomi yang sangat berat. Pada awalnya, De Javasche Bank milik kolonial Belanda, masih beroperasi sebagai bank sirkulasi. Namun, pemerintah Indonesia menyadari bahwa jika kita ingin memiliki sistem moneter yang berdaulat, kita harus memiliki bank sentral tersendiri. Maka pada tahun 1953, De Javasche Bank dinasionalisasi dan lahirlah Bank Indonesia. Dalam fase awal ini, Bank Indonesia bukan hanya bertugas mencetak uang atau mengendalikan inflasi. Pada masa awal itu, peran BI sangat luas, termasuk membantu pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, menjaga stabilitas lembaga keuangan, sekaligus mengawasi bank-bank yang saat itu jumlahnya masih sedikit dan struktur manajemennya masih belum modern. Memasuki era 1970-an dan 1980-an, industri perbankan mulai berkembang, bank-bank baru bermunculan, kredit semakin meluas, dan masyarakat semakin mengenal layanan keuangan. Namun, perkembangan cepat ini juga membawa risiko besar. Pengawasan belum seketat sekarang, aturan belum sekomprehensif saat ini, dan banyak bank mengalami masalah likuiditas, kredit macet, hingga tata kelola yang lemah. Puncaknya terjadi pada krisis 1997 sampai 1998. Krisis ini hampir meruntuhkan seluruh sistem keuangan Indonesia. Puluhan bank kolaps
nilai rupiah merosot tajam, dan pemerintah harus mengeluarkan biaya luar biasa untuk menyelamatkan perbankan nasional. Dari sini, pemerintah menyadari satu hal penting: pengawasan perbankan tidak bisa bercampur dengan tugas besar Bank Indonesia yang lain. Akhirnya, pada tahun 1999, BI dibuat menjadi lembaga independen. Namun, tetap saja, saat itu BI masih memegang tugas pengawasan bank. Diskusi panjang lalu muncul. Apakah pengawasan sebaiknya dipusatkan di BI atau dipindahkan ke lembaga khusus? Diskusi ini berlangsung bertahun-tahun, didukung kajian akademik, studi internasional, konsultasi dengan IMF, dan berbagai lembaga global. Hingga akhirnya pemerintah membuat keputusan besar yang mengubah wajah sistem keuangan Indonesia. Pengawasan perbankan dipindahkan ke lembaga baru yang bernama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, kehadiran OJK. OJK bukan muncul tiba-tiba. Ini adalah hasil reformasi panjang setelah Indonesia belajar dari pahitnya krisis 1998. Daerah-daerah, bank-bank kecil, perusahaan asuransi, pegadaian, sampai lembaga pembiayaan rakyat, semuanya ikut terguncang pada krisis itu. Pemerintah sadar, sistem pengawasan harus lebih modern, terintegrasi, dan profesional. Maka melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 lahirlah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK dibentuk untuk mengambil alih seluruh fungsi pengawasan keuangan yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga. Pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan sebelumnya di Bapepam LK, pengawasan perbankan sebelumnya di Bank Indonesia. Pemindahan kewenangan ini dilakukan bertahap. Pada tahun 2011, pengawasan pasar modal dipindahkan ke OJK. Pada 31 Desember 2013, pengawasan perbankan resmi pindah dari BI ke OJK dengan model Integrated Financial Supervision. OJK dapat melihat industri keuangan dari berbagai aspek, bukan hanya perbankan, tetapi juga asuransi, fintech, dana pensiun, pasar modal, koperasi simpan pinjam, dan banyak lembaga keuangan lainnya. Kehadiran OJK membawa paradigma baru dalam pengawasan. Jika sebelumnya pengawasan bersifat sektoral, kini menjadi lintas sektor. Ini penting karena industri keuangan kita semakin kompleks. Contohnya, sebuah bank bisa memiliki anak perusahaan yang bergerak di pembiayaan, sekuritisasi, atau bahkan fintech. Jika diawasi dengan cara sektoral, risiko-risiko tersebut bisa terlewat. Dengan OJK, integrasi pengawasan semakin kuat. Ini yang membuat Indonesia lebih siap menghadapi dinamika ekonomi global. Ketiga, peran baru Bank Indonesia. Setelah kewenangan pengawasan perbankan dipindahkan, Bank Indonesia bisa benar-benar fokus pada tugas intinya. Sebagai bank sentral, transformasi ini luar biasa besar. Pertama, BI lebih fokus pada stabilitas moneter. Ini berarti BI bisa memperkuat instrumen, suku bunga, operasi pasar terbuka, dan intervensi di pasar valuta asing. Dengan fokus lebih besar, kebijakan moneter menjadi lebih presisi dan lebih terukur, dan lebih responsif terhadap perubahan global. Kedua, BI fokus pada sistem pembayaran. Disinilah BI menciptakan berbagai inovasi besar seperti BI Fast, KRIS, standar Open API pembayaran, sistem pembayaran nasional yang terintegrasi. Ketiga, BI memperkuat kebijakan makroprudensial. Jika OJK melihat bank secara mikro, BI melihat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ini mencakup pengaturan likuiditas perbankan, rasio intermediasi, pattern countercyclical, dan upaya mencegah risiko sistematik.
Dengan kata lain, BI menjadi penjaga stability from above, melihat peta besar Indonesia dari ketinggian dan memastikan seluruh sistem berjalan stabil. 4. Koordinasi antara BI dan OJK, yaitu proses peralihan kewenangan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Inilah tahap yang benar-benar menentukan arah baru sistem keuangan nasional. Dan proses ini bukan sesuatu yang berlangsung cepat, melainkan perjalanan panjang yang penuh kehati-hatian, perencanaan, dan koordinasi mendalam antara berbagai lembaga negara. Peralihan fungsi ini dimulai dari sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank pada tahun 2012. Ini menjadi langkah awal yang sangat strategis. OJK diberi kesempatan untuk membangun struktur internal, membiasakan diri dengan mekanisme operasional, memperkuat fondasi regulasi, serta mengembangkan cara pandang baru dalam mengawasi industri keuangan yang kompleks. Tahap ini ibaratnya menjadi fase adaptasi sekaligus pemanasan sebelum OJK mengambil alih tanggung jawab yang jauh lebih besar dan sensitif, yaitu pengawasan perbankan. Setahun setelahnya, barulah dilakukan peralihan besar yang menjadi inti reformasi, yakni perpindahan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK pada tahun 2013. Perpindahan ini tidak hanya berupa penyerahan dokumen, jauh lebih besar dari itu. Yang dipindahkan adalah seluruh sistem kerja yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Sumber daya manusia yang ahli di bidang pengawasan, perangkat regulasi, sistem pengolahan data, mekanisme pelaporan bank, standar penilaian risiko, hingga pedoman pemeriksaan yang selama ini digunakan oleh BI. Setelah peralihan ini selesai, dampaknya baru terasa. Bank Indonesia kini dapat benar-benar fokus pada stabilitas makro, menjaga nilai rupiah, mengendalikan inflasi, serta memastikan sistem keuangan tetap kuat menghadapi tekanan global. Sementara OJK menjalankan pengawasan mikroprudensial dengan lebih intens, mendalam, dan modern. Kedua lembaga ini kini bekerja bukan sebagai dua otoritas yang saling tumpang tindih, tetapi sebagai dua pilar besar yang mendukung satu tujuan yang sama, stabilitas sistem keuangan Indonesia. Dampak terhadap sektor perbankan. Ketika kewenangan pengawasan mikroprudensial berpindah dari Bank Indonesia ke OJK, sektor perbankan mengalami perubahan besar, bukan hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari cara bank beroperasi sehari-hari. Dampak ini tidak terjadi dalam proses satu malam. Proses adaptasi berlangsung bertahun-tahun, dan sampai hari ini pun masih terus berjalan. Karena dunia perbankan adalah ekosistem yang sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti kebijakan baru, teknologi baru, serta perkembangan ekonomi global. Secara historis, bank-bank Indonesia selama puluhan tahun terbiasa berada di bawah pengawasan BI. Ketika BI memeriksa rekomendasi, memberi evaluasi, bank sudah tahu pola dan standar yang harus dipenuhi. Namun, setelah OJK mulai bertugas, standar pengawasan menjadi lebih luas, lebih detail, dan lebih menyeluruh. OJK melihat bank bukan hanya dari lembaga penghimpunan dana dan penyalur kredit, tetapi sebagai entitas yang harus menjalankan good corporate governance, melindungi konsumen, menjaga integritas, mengelola risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, hingga risiko teknologi. Bank-bank perlu membentuk unit kepatuhan yang lebih kuat, memperkuat divisi audit internal, dan menyiapkan laporan-laporan yang jauh lebih komprehensif. Jika dulu laporan lebih berfokus pada aspek kesehatan finansial dan tingkat kecukupan modal, sekarang laporan meluas ke seluruh aspek, seperti keluhan nasabah, keamanan data, tingkat digitalisasi, manajemen risiko teknologi, serta kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang. Dari OJK, bank harus mengikuti kebijakan mikroprudensial yang lebih teknis dan detail, misalnya pengawasan terkait kualitas aset, kredit bermasalah,
tingkat kesehatan bank atau risk-based bank rating, penilaian manajemen risiko, serta perlindungan konsumen. Bank tidak hanya dinilai dari kesehatan keuangan, tetapi juga dari tata kelola dan etika bisnis. Dampak lainnya adalah perubahan budaya kerja dalam dunia industri perbankan. Bank kini dituntut lebih transparan, lebih disiplin, dan lebih inovatif. Ketika OJK lebih ketat mengawasi dari sisi mikro, sementara BI lebih ketat menjaga stabilitas makro. Bank harus mampu berada di tengah-tengah dengan menyesuaikan langkah secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan arah kebijakan keduanya. Perbankan juga mendapat dorongan besar dari bidang digitalisasi. BI mendorong bank untuk berinovasi dalam sistem pembayaran melalui KRIS, BI Fast, dan penyediaan infrastruktur pembayaran digital yang cepat dan murah. Sementara OJK mendorong inovasi dalam layanan digital seperti mobile banking, internet banking, e-KYC, hingga pengembangan digital onboarding untuk pembukaan rekening. Secara tidak langsung, pemisahan kewenangan ini mempercepat transformasi industri perbankan menuju era digital. Bank-bank semakin sadar bahwa mereka bukan lagi sekedar lembaga penyimpanan uang, tetapi transformasi menjadi digital financial service provider yang mengandalkan teknologi sebagai inti operasional mereka. Tantangan yang dihadapi. Meskipun transformasi kewenangan ini membawa banyak dampak positif, bukan berarti semuanya berjalan tanpa hambatan. Tantangan justru muncul dari berbagai arah, baik dari sisi kelembangan, teknologi, regulasi maupun tingkat literasi masyarakat. Tantangan pertama adalah harmonisasi kebijakan. Ketika pengawasan mikro dan makro dipisahkan, kedua lembaga harus benar-benar berkoordinasi secara intens. Setiap kebijakan moneter yang dikeluarkan BI bisa berdampak langsung pada beban pengawasan OJK dan sebaliknya. Misalnya, ketika BI menaikkan suku bunga untuk menjaga inflasi, tekanan terhadap kredit konsumsi meningkat. Sementara OJK harus memastikan bank menjaga kualitas kredit dan tetap sehat. Jika koordinasi kurang baik, bank bisa terjebak dalam kebijakan yang saling bertolak belakang. Maka sinkronisasi menjadi keharusan. Tantangan kedua adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Industri keuangan kini bergerak dalam era digital yang luar biasa dinamis. Vintage bermunculan, bukan hanya dalam jumlah besar, tetapi juga dengan model bisnis baru yang sangat inovatif. Pay later, peer-to-peer lending, neobank, embedded finance, AI-driven credit scoring, sampai aset kripto. Semuanya menuntut pengawasan yang adaptif, fleksibel, dan cepat. OJK menghadapi tantangan besar untuk menghadapi entitas-entitas baru ini tanpa menghambat inovasi. Sementara BI menghadapi tantangan menjaga sistem pembayaran agar tetap aman, andal, dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tantangan ketiga adalah perlindungan konsumen. Dengan semakin banyaknya produk keuangan, baik dari bank maupun non-bank, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penipuan, investasi bodong, pinjol ilegal, hingga penyalahgunaan data pribadi. Banyak masyarakat yang tertarik pada iming-iming keuntungan besar tanpa memahami risiko. Dalam hal ini, OJK memikul beban besar untuk mengedukasi masyarakat dan menegakkan perlindungan konsumen. Sementara BI bertanggung jawab menjaga keandalan sistem pembayaran dan mencegah aktivitas keuangan ilegal. Tantangan keempat adalah ancaman risiko sistematik global. Dalam era globalisasi, krisis di suatu negara bisa menyebar dengan cepat ke negara lain. Perubahan suku bunga Amerika Serikat, perang, inflasi global, volatilitas harga komoditas, semua dapat mempengaruhi stabilitas keuangan di Indonesia. BI harus menangani risiko makro ini, sementara OJK memastikan bank-bank tetap kuat, modal cukup, dan tidak mengalami penurunan kualitas kredit yang drastis. Tantangan kelima adalah koordinasi lintas sektor.
Sistem keuangan kini tidak lagi bisa dipisahkan antara bank, fintech, asuransi, dan pasar modal. Semuanya saling berhubungan. Ketika fintech memberikan pinjaman, dana bisa berasal dari bank. Ketika perusahaan multi-finance menerbitkan obligasi, regulator pasar modal ikut terlibat. Ketika kris digunakan untuk pembayaran, Bank Indonesia mengatur transaksinya. Koordinasi lintas sektor ini sangat kompleks dan membutuhkan sistem komunikasi serta integrasi data yang kuat. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi setelah pembagian kewenangan ini bukanlah hal yang kecil, tetapi justru karena tantangan itulah Bank Indonesia dan OJK semakin memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. 7. Inovasi dalam kebijakan. Setelah kewenangan dibagi, inovasi dalam kebijakan tidak hanya meningkat, tetapi juga menjadi jauh lebih terarah. Bank Indonesia yang kini fokus pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran dapat mencurahkan seluruh upaya untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. Kris adalah salah satu contoh terbesar dari inovasi ini. Dengan satu standar QR, seluruh transaksi bisa menggunakan aplikasi apapun. Inovasi ini bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga membantu UMKM masuk ke ekonomi digital. BI juga meluncurkan BI Fast, sebuah sistem transfer real time yang lebih murah dan lebih cepat daripada metode sebelumnya. Inovasi ini mempercepat transaksi antar bank dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan nasional. Selain itu, BI mengembangkan Blueprint, sistem pembayaran 2025 yang menjadi peta arah transformasi digital Indonesia. Hal ini mencakup standarisasi Open API perbankan, integrasi sistem pembayaran nasional, serta pemanfaatan big data dan machine learning dalam pemantauan transaksi. Sementara itu, OJK berinovasi dalam pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi yang disebut SubTech dan RegTech. Dengan teknologi ini, pengawasan lembaga keuangan menjadi lebih cepat, lebih presisi, dan lebih otomatis. OJK juga mendorong inovasi fintech dengan Regulatory Sandbox, sebuah ruang uji coba yang memungkinkan inovasi berkembang tanpa melanggar aturan umum. Inovasi kebijakan ini membuat Indonesia berada di jalur yang sama dengan negara-negara maju dalam transformasi digital keuangan. Kolaborasi BI dan OJK menciptakan atmosfer yang kondusif bagi inovasi, tetapi tetap aman bagi konsumen. Dengan kata lain, pembagian kewenangan justru membuat inovasi tumbuh lebih cepat, karena masing-masing lembaga fokus pada bidang yang paling mereka kuasai. 8. Peran edukasi dan literasi. Namun, inovasi dan pengawasan tidak akan cukup jika masyarakat tidak memahami cara kerja industri keuangan modern. Itulah mengapa edukasi dan literasi menjadi bagian penting dari transformasi sistem keuangan. Bank Indonesia berperan dalam mendidik masyarakat mengenai pentingnya menjaga stabilitas harga, pengaruh inflasi terhadap daya beli, serta manfaat menggunakan sistem pembayaran digital yang aman. Edukasi Bank Indonesia tidak hanya dilakukan melalui seminar atau kampanye, tetapi juga melalui program nasional seperti GNNT, Gerakan Nasional Non-Tunai, kampanye KRIS, serta literasi mengenai sistem pembayaran modern di sekolah dan kampus. Sementara OJK mengambil peran yang sangat besar dalam meningkatkan literasi keuangan publik. OJK menyadari bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami produk keuangan dan risiko di dalamnya. Banyak yang mudah terjebak investasi bodong, pinjol ilegal, atau skema penipuan lainnya. Karena itu, OJK mengadakan berbagai program seperti edukasi publik, literasi keuangan untuk pelajar, literasi untuk UMKM, kampanye anti investasi ilegal,
hingga pembentukan Satgas Waspada Investasi. Peran edukasi ini semakin penting karena teknologi berkembang pesat. Semakin banyak aplikasi keuangan muncul, semakin tinggi pula risiko penipuan. Jika masyarakat tidak dibekali pemahaman yang baik, mereka akan menjadi korban dari perkembangan teknologi itu sendiri. Dalam jangka panjang, tingkat literasi yang tinggi akan memperkuat perekonomian, karena masyarakat mampu mengelola uang secara bijak, menabung, berinvestasi, dan menghindari utang berisiko tinggi. Inilah mengapa peran edukasi tidak bisa dipisahkan dari transformasi sistem keuangan Indonesia. Baik teman-teman, itu dia penjelasan lengkap kita pada video kali ini. Semoga pembahasan tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK bisa membantu kalian memahami bagaimana sistem keuangan kita bekerja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.